Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazri Ilham dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan membacakan job sheet pemeriksaan sistem rem, piringan, dan tromol. 1. Tujuan praktikum. Setelah melaksanakan praktikum, siswa dapat 1. Menggunakan alat ukur dengan baik dan benar. Yang kedua, menggunakan peralatan dengan benar. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan sistem rem, piringan atau disc brake, dan rem tromol atau drum brake. Yang keempat, melakukan perawatan sistem rem, piringan, disc brake, dan rem tromol, drum brake. Yang kelima, menjaga kebersihan alat dan lingkungan praktikum. Yang kedua, alat dan bahan. Alat: dongkrak, jack stand 4 center, kunci roda, kunci shock set, kunci pas set, obeng set, tang set, nampan. Bahan: majun atau kain lap, brake shoes atau sepatu rem, pad rem atau kanvas rem depan, grease atau gemuk. Yang kelima, brake fluid atau minyak rem. Yang keenam, sarung tangan. Alat ukur: jangka sorong yang ketelitian 0,02 mm, panjang 300 mm. Yang kedua, jangka sorong ketelitian 0,05 mm, panjang 150 meter. Yang ketiga, mikrometer 0,25 mm. Yang keempat, penggaris baja. Yang kelima, dial indikator dan magnetic base. Yang keenam, multitester digital. Dan yang ketujuh, kunci momen. Yang ketiga, keselamatan kerja. 1. Menggunakan pakaian kerja atau wear pack. Yang kedua, menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, melakukan praktikum sesuai dengan prosedur kerja atau job sheet. Yang keempat, menanyakan pada instruktur apabila mengalami kesulitan atau hal yang belum dipahami. Yang kelima, membaca doa sebelum melakukan praktikum. Yang keempat, langkah kerja, yaitu membuka kap mesin kendaraan. 1. Menarik tuas, membuka kap mesin di bawah dashboard pengemudi. Yang kedua, membuka kap mesin kendaraan. Yang ketiga, memasang tuas penyangga kap mesin. Yang bagian B, memasang alat pelindung kendaraan. 1. Memasang seat cover atau tempat duduk. Yang kedua, memasang steering cover atau kemudi. Yang ketiga, memasang floor cover atau lantai kendaraan. Yang keempat, memasang fender cover atau bodi depan. Yang C, pemeriksaan lampu rem. Kunci kontak dalam posisi on. Yang kedua, menginjak pedal rem, lalu periksa nyala lampu rem di belakang kendaraan. Bagian D, pemeriksaan baterai. 1. Atur selektor pada DC volt. Yang kedua, periksa tegangan baterai menggunakan multimeter. Yang ketiga, baca hasil pengukuran dan catat. Dan keempat, periksa air acu arus pada upper level. Yang kelima, periksa terminal baterai. Yang bagian E, pemeriksaan tuas rem parkir. Hitung jumlah klik yang terdengar. Yang bagian E, pemeriksaan pedal rem. 1. Pemeriksaan tinggi pedal rem. Yang kedua, pemeriksaan gerak bebas pedal rem. Yang ketiga, periksa bahwa jarak cadangan pedal rem. Yang bagian G, pemeriksaan fluida rem. Periksa kualitas fluida. Yang kedua, periksa kuantitas, jumlah, volume fluida. Yang bagian H, mengangkat kendaraan. Sebelum mendongkrak kendaraan, kendurkan terlebih dahulu semua mur roda depan dan belakang. Yang kedua, mengangkat kendaraan menggunakan dongkrak. Pastikan dongkrak sudah dikunci. Caranya, putar tuas ke arah kanan. Untuk menurunkan dongkrak, putar tuas ke arah kiri. Yang ketiga, memasang jack stand pada kendaraan. Yang keempat, mengunci jack stand pada kendaraan. Yang kelima, menurunkan tuas rem parkir. Yang keenam, melepaskan semua roda kendaraan. Dan bagian I, pemeriksaan saluran rem. 1. Pemeriksaan selang rem. Yang kedua, pemeriksaan pipa rem. Di bagian J, pemeriksaan sistem rem piringan atau disc brake. 1. Membuka kaliper. Yang kedua, melepas brake pad. Yang ketiga, membersihkan brake pad dengan amplas dan udara tertekan. Yang keempat, mengukur ketebalan kanvas rem dan dengan jangka sorong 0,050 mm.
Yang kelima, mengukur ketebalan piringan. Yang keenam, mengukur keolengan piringan. Yang ketujuh, lumasi bagian atas, bagian bawah, dan bagian belakang pada rem. Yang ke-8, memasang padrem pasang dengan benar. Biru bukan bidang gesek dengan piringan. Yang merah bidang gesek dengan piringan. Yang ke-9, pasang kaliper dan baut pengikat kaliper. Dan bagian K, pemeriksaan sistem rem tromol atau drum. Lepaskan tromol rem. Jika sulit, ada 2 langkah, yaitu pastikan rem parkir tidak aktif. Yang kedua, gunakan buat untuk mendorong ke arah luar. Dan yang kedua, pemeriksaan kelengkapan komponen sistem rem. Dan yang ketiga, mengukur ketebalan pelapis sepatu rem atau kanvas rem. Yang keempat, mengukur diameter dalam tromol. Yang kelima, periksa dan bersihkan bidang gesek antara sepatu dan tromol. Yang keenam, periksa silinder roda terhadap karat atau kerusakan. Yang ketujuh, periksa backing plate terhadap keausan atau kerusakan. Dan yang kedelapan, lakukan penyetelan lebar sepatu rem jika tuas parkir terlalu tinggi. Dan yang kesembilan, olesi beberapa bagian dengan grease. Lihat tanda pada gambar. 10. Pasang kembali tromol. Bagian ini memasang roda. Memasang semua roda plus mur roda dengan menggunakan kunci roda. Yang M. Dan bagian M, melepaskan jack stand dari kendaraan. 1. Angkat kendaraan dengan menggunakan dongkrak. Yang kedua, lepas pengunci jack stand. Yang ketiga, keluarkan jack stand dari bawah kendaraan. Yang keempat, turunkan kembali kendaraan dengan cara memutar batang dongkrak ke arah kiri. Di bagian N, memeriksa kekencangan mur roda pada kendaraan. 1. Pastikan rem tangan sudah aktif. Yang kedua, gunakan kunci momen dan kunci shock. Dan yang ketiga, setting atau atur kunci momen di 10 kg mm atau 100 Newton. Dan yang keempat, periksa kekencangan menggunakan kunci momen sebagai terdengar bunyi klik dengan cara menyilang, jangan sampai lebih dari bunyi klik. Dan di bagian O, melepaskan pelindung kendaraan. 1. Melepas seat cover. Yang kedua, melepas steering cover. Yang ketiga, melepas floor cover. Yang keempat, melepas fender cover. Di bagian P, merapikan kembali alat yang sudah digunakan. Di bagian Q, membersihkan daerah kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.